Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan berbagi tentang apa yang saya dapatkan ketika libur libur waktu itu tanggal 16 sampai 20 saya bersama dengan hamba Tuhan Ibu Rina ada di Medan mengikuti seminar yang mana seminarnya itu tentang konseling anak. Pertama saya melihat itu di bagi ibu-ibu, saya sangat tertarik karena kalau berbicara tentang konseling anak ini berarti bagaimana aku bisa menghadapi anak-anak atau berhadapan dengan orang-orang yang dipertemukan dengan saya. Jadi di sana saya sangat banyak mendapat berkat. Itu waktu itu kami ada 5 hari. Kalau disampaikan hari ini nggak bisa semua, tapi saya berbagi yang memberkati saya begitu. Waktu itu kami belajar tentang rentang hidup manusia atau tahap-tahap hidup manusia. Jadi ada satu ahli mengatakan bahwa tahap hidup manusia ini ada 8 tahap. Itu dimulai dari pembuahan sampai lanjut usia. Iya. Jadi yang ditekankan di sana ketika kita mengerti tahap-tahap usia yang dilalui oleh setiap manusia, maka kita akan terbentuk menjadi pendengar yang baik, dan kita juga bisa mengadakan pendekatan dengan orang-orang yang diperhadapkan dengan kita. Kemudian saya mendapatkan pengajaran di sana bahwa tahap yang satu itu akan mempengaruhi tahap yang selanjutnya. Artinya tahap awal perkembangan manusia itu sangat mempengaruhi perkembangan yang selanjutnya. Iya. Waktu itu kami ada sesi membuat timeline atau garis waktu yang sudah dilalui. Jadi kami buat waktu itu satu selembar kertas, dia seperti garis sumbu ya, X, Y, negatif, positif begitu. Jadi data ini adalah usia yang sudah kita lalui, dan kalau dia positif ke atas itu adalah yang terkesan baik yang pernah kita lalui sampai usia hari ini, dan kalau dia di bawah itu adalah masa-masa yang sulit, tekanan atau hal-hal yang sedih yang kita alami. Lalu waktu itu kami disuruh melakukan hal itu. Saya membuat garis kehidupan saya. Hari ini saya tahun ini usia saya 34 tahun. Waktu itu saya membuat tentang usia dari usia 5 tahun sampai usia ke 34 tahun. Saya mengingat-ingat apa yang sudah pernah saya alami dalam hidup saya. Di situ saya melihat kesedihan atau tekanan yang pernah saya alami adalah masa-masa remaja. Masa-masa remaja di mana itu remaja waktu SMP sampai SMA, itu masa-masa yang sulit bagi saya. Kenapa begitu? Karena saya mengingat waktu SD saya melanjutkan sekolah di kota gitu, sehingga saya tinggal dengan orang lain. Saya melihat bahwa ketika saya SMP sampai SMA, saya diperhadapkan dengan 4 keluarga yang berbeda dan masing-masing dengan ceritanya masing-masing. Dan saya melihat bahwa hidup saya penuh dengan tekanan yang mana yang nggak seharusnya aku lalui, tapi aku harus melaluinya. Iya, dan aku melihat sering sekali cerita yang pernah terjadi dalam hidup saya simpan sendiri gitu, dan saya berusaha menunjukkan yang terbaik dengan orang tua saya. Tapi rupanya masa remaja itu membentuk saya menjadi masa yang keras itu. Saya melihat karakter saya keras gitu. Karena ketika kami belajar pembentukan di masa remaja 7 tahun itu 12 sampai 19 tahun itu akan mempengaruhi di masa dewasa. Ini sangat menentukan, makanya sangat disayangkan kalau remaja ini tidak diisi dengan hal-hal yang baik yang gak penting, atau tidak diisi dengan hal-hal yang berkualitas, maka itu akan menentukan di masa dewasa. Tapi saya melihat dari segi ini bahwa saya yang yang penuh dengan tekanan waktu remaja itu membentuk saya menjadi orang yang keras. Masa ini saya lihat, sekalipun saya sudah di dalam Tuhan begitu. Waktu itu hari pertama saya mengingat bapak itu pertama datang, bapak itu kan konselor dari Australia. Jadi dia bawa beberapa sepatu ke depan, mulai dari sepatu ukuran terkecil, anak bayi, remaja, dewasa, dan lansia, dan lanjut usia. Satu pelajaran dari sepatu yang dibawa bapak itu adalah ukuran
tidak bisa dipaksakan kepada remaja. Ukuran sepatu remaja pun jangan dipaksakan dipakai orang tua. Sebaliknya demikian. Orang tua pun jangan memaksa sepatunya kepada remaja. Remaja jangan memaksa sepatunya dengan baik. Yang mengerti bahwa setiap orang mempunyai tahapannya masing-masing. Jadi kalau kita paksa ukuran kita dipakai di bawah, misalnya kayak saya ya, saya paksa usia saya bukan usia, ukuran yang saya sudah pernah alami, kupaksakan kepada orang lain. Misalnya nanti yang terjadi bukan berdekatan, tapi dia semacam bentrokan gitu ya. Iya, saya mengevaluasi dalam diri saya bahwa ketika saya ada di tengah-tengah remaja, SMP, SMA, saya melihat seperti ada sesuatu yang kurang nyambung. Saya bilang sama Tuhan, ini apa Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada saya? Kenapa sepertinya berat kurasa ini? Rupanya saya bersyukur ketika pertemuan itu diadakan. Rupanya tekanan yang kualami waktu remaja itu mempengaruhi saya hari ini. Kerasnya hidup yang pernah kulalui waktu remaja itu ada padaku, dan itu rupanya kupaksakan untuk orang-orang yang kuhadapi secara tak sadar. Pengaruh di masa remaja. Jadi kira-kira seperti ini nih. Aku mau bilang sama remaja, hidup ini keras loh, begini. Padahal itu kan pengalaman saya. Saya terperangkap di masa lalu tanpa tidak saya sadari, dan saya berlakukan itu kepada orang lain. Jadi hidup ini keras, ini begini. Jadi anak-anak itu, padahal dia remaja gak keras hidupnya, dia tidak sama mamanya, semua terpenuhi. Dia bingung lihat saya jadi kan, ini kenapa sih kok itu kok kayak polisi toba kayak gitu lah ya kan. Rupanya saya memainkan apa yang sudah pernah saya alami sama mereka. Artinya ukuran sepatu saya paksa untuk mereka gitu. Sehingga saya tiba-tiba waktu refleksi itu ya, ada waktu sejenak memikirkan tentang hidup kita pribadi, Tuhan berbicara kepada saya. Kau ingat usia berapa kami selamatkan Tuhan? Saya ingat kembali, saya diselamatkan Tuhan usia 19 tahun. Usia 19 tahun itu adalah masa remaja juga. 19 tahun saya diselamatkan Tuhan. Hari ini kulihat Tuhan bagaimana memperbarui hidup saya. Dan ternyata ukuran yang sudah saya gunakan ini kupaksa untuk mereka yang baru kuhadapi. Jadi kamu Marito, kenapa lebih baik hidupmu karena diselamatkan Tuhan? Itu yang kamu hadapi belum? Iya, tugasmu jangan kau paksa sepatumu sama mereka. Itu yang menjadi teguran buat saya. Dan setelah belajar ini saya merenung, Tuhan beri saya, ajari saya Tuhan. Ya, saya melepaskan perangkap-perangkap di masa lalu yang memperangkap saya, sehingga ini menghalangi saya tidak merdeka dalam pelayanan. Saya mengerti begini, setiap pengalaman hidup yang kita lalui, mulai dari tahap awal sampai hari ini usia kita itu saling mempengaruhi. Sekalipun kita udah percaya, udah bertobat, udah menerima Tuhan Yesus, tapi ada saat-saatnya masa lalu itu memperangkap kita sehingga kita tidak merdeka dalam pelayanan. Iya, seperti apa? Saya tadi kerasnya hidup yang kualami, mau kupaksakan sama orang, mau kupaksakan sama remaja yang kuhadapi, jadi kan nggak berkembang dia, nggak jadi, nggak tertolong mereka. Begitu. Jadi ada lagi yang sangat berkesan bagi saya. Waktu itu peserta-peserta yang ikut konseling itu banyak yang bercerita bagaimana mereka di usia kecilnya atau mereka bayi, mereka mengalami banyak penolakan. Penolakan artinya mereka bercerita bagaimana ketika mereka dikandung ibunya tidak menginginkan dia hadir. Iya. Jadi efeknya yang dia alami berhubungan dengan orang tuanya dan bahkan anaknya ini bisa mereka nyata, komunikasi mereka tidak baik. Karena apa? Ini dipengaruhi oleh masa lalu. Maksudnya di masa pembuahan terbentuk janin, tapi ada penolakan orang tua. Ini nanti akan menghantarkan orang tua dan anak ini ke jalan atau jenjang berikutnya, sehingga tidak saling saling punya pendekatan yang baik, atau bisa dikatakan nanti ini bisa rusak komunikasinya sekalipun sudah menjadi orang percaya. Ya. Jadi saya mau bilang orang percaya ini pun karena dia terperangkap di masa lalu, ini harus dibawa sama Tuhan. Kalau nggak bebas melayani gitu. Jadi ibaratnya seperti anak tadi, orang tuanya mungkin pengenalannya kurang benar kepada Tuhan, lalu ketika bayinya hadir dia menolak kehadiran anak ini, dia tidak mau anak ini hadir itu. Lalu akhirnya seiring bertambahnya jalan-jalan kehidupan, pengenalan orang tua ini semakin jelas kepada Tuhan, lalu dia datang kepada Tuhan. Aku pernah melakukan hal ini kepada anakku. Dia mohon ampun
ini pun sudah menjadi orang percaya, tapi anak ini tidak pernah membawa hidupnya kepada Tuhan. Atau mungkin orang tua tidak terbuka. Dulu waktu kami kecil aku pernah melakukan hal ini, aku minta maaf, lalu dua-dua datang kepada Tuhan. Orang tua datang kepada Tuhan, anak juga datang kepada Tuhan, maka ini terjadi pemulihan. Tapi kalau misalnya sudah bersama-sama orang percaya, tapi kalau dua-dua nggak datang ke salib Kristus, baik anak maupun orang tua, ini nanti akan mempengaruhi hubungan-hubungan yang selanjutnya. Ini contohnya ya, bagaimana kakak-kakak, ibu-ibu bercerita pada masa seminar itu. Jadi saya melihat betapa rupanya peranan orang tua ini sangat kuat dalam perkembangan anak. Jadi bagaimana perlakuan ibu kepada anak waktu bayi, waktu janin pun sangat mempengaruhi anak di masa depan. Jadi saya juga mengerti begini, kita yang sudah mengenal Tuhan, jangan segala sesuatu kita pandang dari sudut rohani. Misalnya dia komunikasinya nggak baik, atau mungkin dia bagaimana sekarang kita bilang ini sepertinya di bahasa Inggris, ini tidak baik persekutuannya, ini kurasa ini nggak pernah hubungannya dengan Tuhan. Jangan seperti itu, supaya kita boleh melihat tidak hanya dari sudut rohani, tapi kita bisa melihat kognitif. Ini berhubungan dengan pengetahuan fisik, dengan jasmani, dan juga psikososialnya. Jadi kalau ketika kita tidak langsung kita bilang ini serangan iblis langsung, ini langsung ada pagar yang sangat tinggi, sehingga dia pun melihat kita nggak mau lagi bersama dia langsung menghakimi. Karena apa? Tidak tepat pendekatan kita kepada dia. Jadi ketika tahap-tahap ini dipelajari dengan baik, dengan benar, maka kita akan menjadi pendengar yang baik. Iya. Jadi contohnya seperti Karo di usia tuanya. Misalnya saya menghadapi Karo, saya sering bersama Karo di kamar gitu ya. Kalau hari ini saya sering bersama Karo, kadang-kadang Karo akan bercerita dulu waktu saya muda begini. Dia akan cerita tentang kegagalan. Dia akan cerita tentang bagaimana dia dalam hidupnya. Saya nggak akan bilang, merasa Karo ini sedang tidak baik bersekutuannya dengan Tuhan. Masa yang pahit-pahit diingatnya? Nggak boleh saya katakan begitu. Karena menurut tahap perkembangan di usia Karo yang hari ini, dia akan mengulas semua kembali kejadian yang sudah pernah dialaminya, baik yang buruk maupun yang baik. Maka saya akan menjadi pendengar yang baik. Usia ini rupanya kalau menolong suka bercerita dengan banyak hal, lalu aku harus menjadi pendengar yang baik. Contohnya kalau ada misalnya ada ibu-ibu bilang sama Ibu Ferni waktu itu bilangnya gini, orang tua saya udah dibilangnya sekali 10 kali lagi dibilangkannya, nggak ada dia komplain tentang hubungannya dengan orang tuanya. Ibu Ferni hanya bilang tunggu kami di tahap itu. Artinya apa? Pemahaman terhadap tahap-tahap tertentu itu membentuk kita bisa mendekati orang lain, dan itu juga bisa membuat kita mengerti keadaan orang lain. Ya, jadi jangan segala sesuatu ada Kak Erna berbagi di situ kan. Seperti apel emas mau diletakkan ke pinggan perak, kalau nggak tepat cara meletakkannya kan nggak baik, kira-kira gitu ya. Misalnya kita mau ngasih anggur sama orang, ini anggur, enak anggur ya, manis ya, tapi kita campakkan ke mukanya, dia kan nolak. Artinya apa? Kalau kita sudah punya berita yang indah, berita yang benar kita terima, dan Injil itu mau kita beritakan kepada orang lain, kita harus tahu meletakkannya. Jadi jangan nanti udah gelisah dia dan bilang, ayo berdoa, kamu udah pernah serangan iblis ini. Rupanya dia mengalami masalah dengan fisiknya gitu. Sama kayak bapak dari konselor dari Australia itu bercontoh begini. Ada satu ibu-ibu, dia sangat gelisah dengan dirinya, dia merasa nggak bisa tidur, kacau rasanya. Lalu dia datang ke pendeta. Sebenarnya dia bilang, oh Pak Pendeta, aku merasakan hal begini dan begini. Lalu pendeta bilang, ya Tuhan Yesus mengasihi, mari kita berdoa. Dia pikir saya perlu ini ke dokter ini, yang aku mau cek kesehatanku. Rupanya dokter mendengar semua penuturan ibu itu, lalu dokter bilang, oh itu yang ibu alami. Itu Bu, ciri-ciri menopause. Menopause itu kan nanti haid ya. Bagaimana dengan apa yang dialami? Ya begitulah ciri-cirinya. Lalu dokter memberikan pencerahan, lalu memberikan obat kepada dia, dan dia mengucap terima kasih. Dia merasa lega, dia merasa merdeka. Lalu dia pulang dengan hati yang gembira. Malamnya dia bisa tidur. Artinya apa? Penanganan yang tepat. Ya. Supaya
berpikir bahwa segala sesuatu ini diserang iblis. Rupanya itu tahap dari perkembangan. Sama kayak anak-anak hari ini di rumah kami kan, rumah kami sepi. Maksudnya sepi, saya bersama suami, bibi sama edan saya. Jadi kan di rumah cuma 4 orang ya. Tapi hari ini hadir Jeo namanya. Karena ada juga datang ke rumah. Saya sering agak naik tensi, saya kan kurang suka dia berantakan. Saya rakkan sana, saya rakkan sini, mana-mana. Saya tertegun melalui seminar itu. Di tahap itu anak bisa ingin tahu banyak hal. Sebenarnya udah belajar sih. Waktu kuliah belajar tentang psikologi perkembangan, tapi di-refresh kembali, diingatkan kembali. Ini tidak dituntut, tapi didukung. Tapi dikasih tahu yang baik, bukan kau marahi atau ini kenapa ada sampah Jen? Ini tolong diambil. Ini udah mau dibersihkan loh tadi. Kok dibuang sampah itu terlalu berat buat dia. Bagaimana jika komunikasinya? Ayo buang sampahnya, yuk kita antar ke sana ya. Karena memang tahap usia dia yang seperti itu, dia butuh dukungan bukan tekanan. Setelah mulai dari situ, saya melihat ada yang berbeda dengan saya. Ketika diserahinya banyak hal dalam ini, saya ini bagian dari perkembangan. Dari saya yang dewasa yang harus membereskan barang-barang ini. Dan saya juga ketika bertemu dengan anak-anak saya di sekolah, saya melihat ini masa remaja, masa yang paling penting. Kalau masa remaja berlalu dengan sia-sia, itu akan menentukan jadi masa depan. Tugasmu adalah merangkul mereka, tugasmu adalah mengasihi mereka. Kau juga ditangkap Tuhan usia 19 tahun masa remaja. Tugasmu adalah memberitakan kabar baik. Tapi memberitakan kabar baik, membawa Injil itu bukan sembarangan. Jangan salah letak, pelan-pelan dulu. Letak dengan tetap, dengan apa namanya, dengan benar. Yang baik pun kita berikan, kalau salah caranya tertolak. Ya, jadi nggak semua harus ditinjau dari sudut rohani, tapi lihat juga kognitif, lihat juga fisik, lihat juga psikososialnya. Ya, jadi kita yang tahu di mana kita terperangkap hari ini. Masa lalu itu mempengaruhi. Masa lalu itu tidak bisa kita kendalikan, tapi apa? Kita bertanggung jawab di masa depan. Masa lalu itu jangan memenjarakan kita, tapi kita harus keluar dari penjara ini supaya apa? Bebas kita dalam perayaan, merdeka kita. Jadi kalau masih terkungkung dalam dalam perangkap masa lalu ini, nanti membuat kita susah dalam perayaan. Misalnya gambaran hati kita gampang sekali kita sensitif. Boleh kita ulas balik lagi apa yang terjadi dalam hidup kita sebelumnya. Kenapa kita susah menerima kritik? Kenapa satu kata langsung rapuh? Selidiki apa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Pelan-pelan dan bawa sama Tuhan. Bawa salib Tuhan Yesus supaya apa? Kita merdeka dalam pelayanan tanpa terperangkap di masa lalu. Itu yang bisa saya bagikan. Saya juga mengerti bahwa untuk pendekatan, untuk bersama dengan tahap-tahap usia berbeda-beda yang berhadapan dengan saya itu tidak mudah. Dan saya mengerti belajar itu sampai mati baru selesai belajar. Sama-sama kita belajar untuk tetap diperbaharui, tetap tambahkanlah kepada iman itu pengetahuan. Kalau kurang punya pengetahuan atau misalnya tidak banyak kita belajar, maka ini nanti yang benar ini tuh bisa ditolak orang. Kalau cara kita salah. Ini yang bisa saya bagikan, karena ini menjadi berkat buat kita. Terima kasih.